Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف جديد يا رسول الله أقصر قالوا من لا إله إلا الله عن عثمان بن عفان رضي الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال من لا إله إلا الله دخل الجنة رواه مسلم. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia serta limpahan hidayah taufikiyahnya kita bisa bertemu pada hari ini, yaitu Ramadan menuju kepada 10 hari, dan atas iman Islam dan amal soleh kita senantiasa istiqomah dalam beramal kepadanya. Karena perlu kita ketahui dan kita pahami bahwa ibadah yang kita lakukan ini bukan atas kita bisa mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah lah yang telah memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk senantiasa beribadah kepadanya. Yakni ibadah pengertiannya kita ta'buduni ilallah, ya, menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa sebuah cahaya benderang minaz zulumati ilan nur, yaitu cahaya yang telah memberikan suatu kenikmatan, ya, serta ketenangan. Karena di zaman jahiliyah dulu kita pahami dan kita pelajari beberapa sirah bahwa kejahilian di mana-mana, karena berkat pengorbanan Rasulullah dan para sahabat sehingga kita bisa merasakan sebuah ketenangan dan kedamaian, ya. Maka perlu kita pahami juga bahwa salah satu pengorbanan kita di hadap Islam adalah kita mampu mengamalkan Islam secara kafah, yaitu kalau kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tansurullah yansurkum wa sabit aqdamakum, ya. Seseorang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan seseorang senantiasa berkorban untuk agama Allah, maka Allah akan tolong, ya. Tolong dalam kehidupannya, juga Allah akan menolong daripada ilmunya, dan juga Allah menolong daripada harta, keturunannya, dan sebagainya. Baik, kita lanjut kepada materi yang sebelumnya kita sudah sama-sama menyampaikan bahwa Ahlul Quran di zaman milenial, ya. Mungkin beberapa ayat yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa di dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna zikra wa innahu lahafizun, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an kepada yang dikehendakinya, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu bisa masuk ke dalam hati seseorang dengan keadaan yang bersih. Maka kalau kita memahami surah Al-Qiyamah ayat 16 dan 17 masih ada sambungannya, yaitu ayatnya yang mungkin sudah sama-sama kita hafal, ya, la tuharik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah, ya. Kalau yang sebelumnya kita memahami bahwa Al-Quran itu turun atas perorangan, ya. Kalau ini ada kalimat inna alaina jam'ahu wa qur'anah, ya. Al-Quran itu turun berdasarkan secara jamaah, jadi sama, ada sangkut pautnya. Yang perlu kita pahami di sini bahwa, ya, kalau kita membaca Al-Quran, kalau kita merenung Al-Quran, dan kalau kita menghayati Al-Quran, itu tidak akan membuang waktu kita dalam kehidupan ini. Dalam artian, setiap satu ayat yang kita baca memiliki sebuah 10 kebaikan, ya. Dan kalau kita memahami bahwa ada orang imperialis dan orang liberalis mengatakan, buat apa kalian baca Quran? Buat apa kalian baca Quran 1 juz? Buat apa kalian memahami satu ayat? Ya udah, kita sebagai seorang muslim gak usah beribadah kepada Allah, kita gak usah baca Quran, atau bahkan kita, ayo udahlah, buat apa kita sholat? Cuman bukan itu yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai persaksian kita di dalam surat Al-A'raf menjelaskan bahwa alastu birabbikum qalu bala syahidna, ya, siapa Tuhanmu? Kemudian kita membalas qalu bala syahidna, ya Allah,
Ayo kita memahami dalam ayat ini bahwa kalau kita melihat hitung-hitungan matematika dalam Al-Quran, ya 1 kali 24 jam, maka kita hitung kayaknya nggak akan kita dapatkan makna-makna yang terkandung selain ilmu yang kita pelajari dalam Al-Quran. Ya mungkin bagi orang-orang yang jauh daripada Al-Quran, orang-orang yang jauh daripada kalimatillah, orang-orang yang jauh dengan memahami bacaan-bacaan Al-Quran, ngapain sih baca Al-Quran? Rugi saya baca Quran, lebih baik saya mencari keduniaan, lebih baik saya berdagang, lebih baik saya berbisnis, lebih baik saya online-onlinean. Ya, karena emang yang pernah saya sampaikan sebelumnya, hidayah Allah Subhanahu wa taala itu mahal. Hidayah Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah terpilih dari Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak masukkan ke dalam hatinya bil hikmah. Ya, karena Allah Maha Kuasa, Makhluk tak kuasa. Karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan hidayahnya. Maka bagi seorang muslim sudah tentu kalau dia membaca Al-Qur'an lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang pernah sebelum kita sampaikan bahwa Ahlul Quran itu bukan seorang menghafal Al-Quran saja, cuma dia senantiasa mau menghafalkan Al-Quran dan juga mau membaca Al-Quran. Ya, emang mudah kita ucapkan, cuman yang jadi pertanyaan adalah semudahnya kita membaca Al-Quran. Jadi hidayah itu turun atas doa. Yang pertama doa, yang kemudian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita mengetahui 1 kali 24 jam memiliki 3 kali waktu, yaitu 8 jam, 8 jam, dan 8 jam. 8 jam kita gunakan secara optimal, insya Allah kita menjadi seorang muslim yang baik dan benar. Ya, seorang muslim yang baik dan benar. 8 jam kita akan gunakan untuk membaca Al-Quran, beribadah. Ya, kemudian 8 jam kita gunakan untuk bekerja, dan 8 jam kita gunakan untuk mencari ilmu. Cuman disisip-sisipkan beberapa jam tersebut pasti tidak lepas dari bacaan Al-Quran. Ya, pernah dikisahkan daripada Al-Maqdisi Ibrahim bertanya kepada Ad-Duhaili, ya, sesungguhnya bacaan Al-Quran kita ini akan menjadi satu keberkahan atau menjadi satu bentuk kebaikan-kebaikan yang setiap kita baca. Ya, memang benar. Ya, Al-Quran itu tergantung apa yang kita baca. Ya, Al-Quran itu apa yang tergantung kita ucapkan. Ya, karena kalau seseorang meyakini bahwa Al-Quran adalah salah satu bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah bentuk yang akan membawa dia pada sebuah cahaya dalam hatinya, ya. Maka ada salah satu ulama yang mengatakan, ya, lisan ini hanya digunakan hanya untuk 4, ya. Yang pertama adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah senantiasa membaca Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga menasihati. Kemudian yang keempat, bicaralah perkara dunia, yang perkara dunia itu saling memberikan manfaat, bukan merugikan. Kalau kita memahami sebagai salah satu bentuk-bentuk di dalam Al-Quran, sudah tentulah Al-Quran adalah salah satu pemberi syafaat. Nah, kita sudah tahu hadisnya, kita sudah tahu memahami ayatnya. Sebagai materi kajian hari ini adalah sebagai bentuk murojaah kita, ya. Sebagai bentuk murojaah kita bahwa kita harus lebih semangat, bahwa kita harus lebih rajin, dan kita harus senantiasa berada di dalam kebenaran Al-Quran. Ya, kalau kita memahami bab pertama sebelumnya bahwa milenial itu terbentuk dari tahun 1988 sampai abad saat ini. Ya, kalau waktunya kita hanya digunakan mengikuti perkembangan zaman, mengikuti sebuah pertumbuhan zaman, ya, kalau misalnya katanya dibilang K-pop lah, Hollywood, Bollywood, dan sebagainya, ya, film Cina, film Korea, film Jepang dan sebagainya, itu sesungguhnya adalah salah satu sarana kita untuk mengenal zaman, karena di dalam beberapa film-film itu pun telah disebutkan. Cuma Al-Quran lebih hebat, ya. Kabar Al-Quran adalah kabar gembira yang sangat membawa hamba kepada kebenaran, ya. Kenapa bilang seperti itu? Karena kalau kita tidak memahami isi kandungan Al-Quran, maka kita tidak akan memahami isi kandungan dunia, ya. Karena sesungguhnya Al-Quran dan dunia tidak bisa dipisahkan, ya. Al-Quran dan dunia tidak dipisahkan. Kenapa? Karena semua hukum terkandung di dalamnya. Semua hukum sudah mendapatkan sebuah bukti bahwa kalau dia ingin sukses dunia akhirat, ya, amalkanlah Al-Quran. Ya, karena
Al-Quran adalah salah satu penerang hati-hati hambanya. Ya, sebagai penutup, bahwa kalau kita ingin bahagia, ya, kalau kita ingin bahagia, sistemnya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu saling bertakwa, pasti sudah tentu seseorang itu akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila dia ingin berjaya, ya, maka dia bersabar, ya. Karena kalau orang yang bersabar, sudah tentu dia akan mendapatkan keuntungan sangat besar, ya. Keuntungan dunia bisa jadi dia dapatkan. Mungkin apabila dia bersabar lagi, keuntungan akhirat juga pun dia akan raih. Kemudian kalau dia mau beruntung, ya, dia beruntung, sudah tentu keuntungannya dia akan ambil adalah dengan cara dia senantiasa bersabar terhadap amal ibadahnya, istiqomah di dalam amal ibadahnya. Baik, itu saja secara ringkas yang bisa saya sampaikan. Alhaqu bi rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ya, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.